Dari forensik. Nah, ini pertanyaan bagi Kuasa hukum Arya Daru Pangayunan, yakni Nikolai Aprilindo, mengungkap fakta baru terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru. Hal itu disampaikan setelah audiensi dengan penyidik di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu 26 November. Nikolai menuturkan fakta baru bahwa Arya Daru check-in atau menginap di hotel sebanyak 24 kali di wilayah Jakarta. Informasi tersebut berdasarkan keterangan dari 3 saksi. Dari keterangan saksi, Arya Daru menginap di hotel bersama seorang wanita bernama Farah Dwi Handini. Farah adalah rekan kerja yang sudah diungkap penyidik dan terlihat menemani Arya Daru di Mall Grand Indonesia malam sebelum kematian. Selain Farah, ada rekan kerja lainnya bernama Dion. Kala itu, saksi Ibu Nikolai menerangkan check-in hotel sebanyak 24 kali dilakukan dalam rentang waktu 24 hingga Juni 2025. Pihak keluarga menegaskan siap dan menerima dengan privasi yang baru diungkap oleh saksi dalam audiensi. Meski demikian, kuasa hukum memandang tidak ada substansi kematian dengan check-in. Diketahui Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli pagi. Ketika ditemukan, posisi tubuh Arya tergeletak di atas kasur. Kepala korban dibungkus plastik dan dililit lakban berwarna kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut berwarna biru. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Juli, polisi menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan pihak lain maupun unsur pidana dalam kematiannya. Penyidik menyita 103 barang bukti dari lokasi termasuk gulungan lakban, kantong plastik, pakaian milik korban hingga obat sakit kepala dan obat lambung. Sidik jari Arya juga ditemukan pada permukaan lakban yang melilit kepalanya. Polisi telah memeriksa setidaknya 24 orang saksi dari 3 klaster, yakni rekan kerja, rekan satu kos, dan anggota keluarga. Hingga kini polisi belum menyimpulkan kasus ini sebagai bunuh diri dan proses penyelidikan masih berlangsung. itu abusive. Apalagi ya, Mas? hasilnya Provider jasa. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang. Ya, apa yang mau ditanyakan? gimana hasil dari audiensi Audiensi kami dengan penyidik, kami banyak memberikan masukan dan informasi, dan kami mendapatkan juga informasi yang dikatakan privasi. Ternyata informasi yang dikatakan privasi itu tidak yang seheboh yang diperkirakan oleh masyarakat luas. Dan kami butuh untuk itu ternyata saksi dari reception, saksi dari satu security, dan satu lagi yang provider jasa. Hah? Platform online itu. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya, tapi tidak diketahui pasti. Setelah temuan baru dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI, yakni Arya Daru Pangayunan. Dari temuan awalnya yakni 4 sidik jari di lakban Arya Daru hingga keterangan saksi yang mengungkap Arya Daru 24 kali check-in bareng rekan kerjanya. Hal tersebut dibeberkan oleh kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan setelah audiensi dengan penyidik Polda Metro Jaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 26 November. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribunnews rekan Reynas Abdillah. Iya. Apa saja fakta terbaru kasus Arya Daru ini, Reynas? Ya, baik rekan Rima dan juga Tribuners, betul sekali kemarin telah dilakukan gelar audiensi antara tim kuasa hukum dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru
yakni Nikolai Aprilindo dan rekan-rekannya bersama dengan penyidik, dan telah terungkap beberapa fakta baru terkait dengan kematian almarhum, di mana awalnya tim kuasa hukum menyatakan bahwa meragukan atau tidak yakin bahwa Arya Daru tewas tanpa keterlibatan orang lain, di mana penyebab kematian almarhum ini bukan bunuh diri, karena terlihat dari lilitan lakban yang rapi di bagian wajah Arya Daru serta terbungkus plastik, dan dia juga mempertanyakan bagaimana cara Arya Daru melilit lakban saat kemudian ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Menteng. Selain itu juga apabila dalam posisi tidur dan lilitan lakban itu dilakukan oleh seorang diri, menurut dari tim kuasa hukum itu sangat mustahil, mengingat juga saat ditemukan posisi bantal dan juga selimut itu tampak rapih begitu, dan secara logika itu tidak mungkin dilakukan seorang diri, dan tim kuasa hukum kembali menyatakan bahwa ada keterlibatan pihak lain. Dan dari audiensi itu juga terungkap ada beberapa fakta baru, yakni dari 3 saksi yang hadir dalam audiensi itu, diantaranya dari pihak hotel begitu, menyatakan bahwa Arya Daru sempat check-in hotel bersama dengan rekan kerjanya, yakni Farah Dwi Kandini, sebanyak 24 kali di hotel kawasan Jakarta, di mana check-in hotel ini dilakukan dalam rentang waktu 2024 hingga Juni 2025. Dan kemudian juga ada fakta baru lain, yakni terkait dengan benda tumpul yang ada pada bagian dada korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, dan kuasa hukum juga mendapatkan fakta baru adanya luka memar di bagian tubuh korban dan juga di pelipis mata di bagian leher, namun pihak dari pelapor tidak menjelaskan lebih detail apa penyebab dari luka-luka yang ada di tubuh Arya Daru. Dan keluarga Arya Daru juga saat ini mengharapkan adanya penyelidikan mendalam terhadap dengan sosok Farah dan juga luka-luka yang ada di tubuh Arya Daru, sehingga pihak dari tim kuasa hukum mendesak dilakukannya penyidikan yang diambil alih oleh Baris Krim Polri ke depan. Sementara itu yang update yang kami terima dari hasil audiensi dengan antara tim kuasa hukum Arya Daru dengan penyidik Polda Metro Jaya. Baik, fakta baru kini terungkap, ternyata ada 4 sidik jari yang berada di lakban wajah yang melilit di Arya Daru begitu. Sejauh ini pihak polisian apakah sudah mengidentifikasi terkait 4 sidik jari tersebut, rekan Rainas? Ya, benar bahwa ada sidik jari lain yang ditemukan dan terungkap dalam audiensi, di mana di lakban yang melilit wajah Arya Daru itu, menurut dari kuasa hukum ada 4 sidik jari yang menempel, namun hanya 1. Namun versi dari kepolisian itu ada 3 sidik jari, di mana 1 diketahui setelah diidentifikasi oleh tim Iden itu adalah milik Arya Daru, dan 2 lagi tidak bisa diidentifikasi dengan alasan bahwa sidik jari tersebut tidak dapat diuji atau diteliti karena tidak layak begitu. Ya, namun tidak ada keterangan lebih lanjut dari pihak polisian apa alasan dari sidik jari tersebut tidak layak atau tidak bisa diteliti gitu. Ya, selain sidik jari ditemukan juga bahwa ternyata memang Arya Daru sempat check-in dengan wanita lain begitu. Dengan adanya temuan baru ini ada kaitannya dengan kematian Arya Daru begitu? Iya, baik. Tim kuasa hukumnya ini Nikolai Aprilindo menyebut bahwa terkait dengan check-in di hotel tersebut diakui oleh penyidik dan juga saksi bahwa benar adanya Arya Daru melakukan check-in dengan para Dwi Kandini, namun tidak ditemukan begitu fakta atau
fakta, maksud kami tidak ditemukan fakta bahwa Arya Daru melakukan perbuatan asusila, dan juga menurut tim kuasa hukum tidak ada substansi terkait dengan check-in dengan kematian dari Arya Daru, sehingga menurutnya tidak perlu dalami lebih lanjut terkait dengan kasus dengan check-in ini. Lebih baik tim kuasa hukum mendorong dilakukannya pengusutan terkait dengan kematian Arya Daru, yang mana ini terkait dengan pekerjaan Arya Daru yang mengusut beberapa kasus TPPO di luar negeri begitu, dan pihak dari kuasa hukum mendesak dilakukannya penyidikan tadi yang kami sampaikan ke Baris Krim Polri. Baik, kita juga akan nantikan sejauh mana pihak polisian ini mengungkap tabir surya kematian Arya Daru. Terima kasih Renas atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Cek ini untuk apa? Untuk siapa? Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Demikian juga dengan Dion, kami minta diperdalam. Karena pada saat almarhum masih hidup, itu didampingi oleh 2 orang. Ada ditemukan dalam pemeriksaan forensik RSCM kekerasan akibat benda tumpul. Tapi benda tumpul itu tidak bisa dikatakan oleh RSCM benda tumpul yang aktif atau yang pasif. Artinya benda tumpul itu yang pasif itu berupa tembok, si almarhum membenturkan dirinya sendiri, atau yang aktif berupa benda lain yang dibenturkan kepada tubuh korban. Itu dari dokter forensik. Posisi kekerasan apa yang kayak gitu tuh di dada. Di dada. Satu aja, satu titik. Dan banyak, dan ada memar-memar di tangan. Nah, itu juga tidak bisa dipastikan memar akibat apa. Memar di dada juga. Memar di pelipis mata kanan, kemudian di leher ada beberapa. Itu tidak bisa dipastikan akibat apa. Itu kami dapat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.